Perkenalkan, saya Aji Susanto Anopurnomo. Saya adalah seorang dosen di jurusan fotografi Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyajikan pembelajaran dari mata kuliah etnofotografi dengan materi ajar etnofotografi dan kaitannya dengan fotografi dokumenter. Mata kuliah etnofotografi ini sendiri adalah mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini memiliki deskripsi singkat untuk membantu mahasiswa mengalami atau merasakan, menyusun dan merencanakan sebuah riset dengan pendekatan etnofotografi. Untuk lebih lengkapnya, saya akan menampilkan RPS dari mata kuliah etnofotografi. Dalam melaksanakan sebuah riset etnofotografi, dalam perkuliahan ini mahasiswa akan berlatih langsung secara bertahap, mulai dari menentukan topik, merancang desain penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, serta menyusun laporannya. Capaian pembelajaran khusus dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengerti konsep-konsep dasar penelitian dengan perspektif etnofotografi. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu membuat rencana riset dengan menerapkan metode etnofotografi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menulis hasil riset dan analisis dalam sebuah laporan etnofotografi. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep dan teori untuk melaksanakan proyek riset etnofotografi. Dalam pembelajaran mata kuliah etnofotografi terbagi menjadi 8 bahan kajian. Materi yang akan kita saksikan pada kali ini adalah bahan kajian fotografi dokumenter. Kami merancang mata kuliah etnofotografi ini dengan pembelajaran project based learning, di mana dalam project based learning fokus utamanya adalah mahasiswa dalam satu semester itu menyusun sebuah proyek yang utuh dan komprehensif, di mana dengan adanya project based learning itu, kami berharap mahasiswa mampu mendapatkan pengalaman belajar yang lebih utuh dari perkuliahan etnofotografi ini sendiri. Mata kuliah etnofotografi akan diselenggarakan sebanyak 16 pertemuan, di mana ujian tengah semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8, lalu ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Bahan kajian utama dari mata kuliah etnofotografi adalah buku ajar yang telah saya susun, yaitu buku ajar yang berjudul Pengantar Etnofotografi. Saya tampilkan buku ajar tersebut. Buku ajar ini akan menjadi modal atau pegangan bagi mahasiswa dalam menempuh perkuliahan etnofotografi, di mana apabila mereka mengalami kebingungan atau ada materi pembelajaran di kelas yang kurang dipahami, maka buku ajar ini akan memberikan pemahaman yang lebih detail dari apa yang disampaikan di dalam kelas. Buku ajar ini terbit pada tahun 2021, diterbitkan oleh Badan Penerbit ISI Yogyakarta. Buku ajar ini sudah memiliki ISBN, dan sudah dipakai kurang lebih dalam 2-3 semester setelah buku ajar ini terbit pada perkuliahan etnofotografi. Baik, selanjutnya mari kita menyaksikan video pembelajaran mata kuliah etnofotografi dengan materi ajar etnofotografi dan kaitannya terhadap fotografi dokumenter. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan untuk mata kuliah etnofotografi. Minggu lalu yang masih ingat kita membahas apa? Etno? Kartu kolonial. Kartu pos kolonial ya? Ya. Minggu lalu kita membahas kolonial, fotografi kolonial dan kartu pos kolonial. Kenapa kita perlu mengerti konsep fotografi kolonial ini? Yang bisa menyampaikan ingatannya tentang materi minggu lalu. Kenapa sih kita perlu paham konsep kolonial sebelum kita melakukan penelitian etno atau penelitian budaya? Supaya apa? Kalau saya mungkin yang saya tangkap sedikit dari kemarin ya, subjek penelitian itu nggak ada rasa intervensi dari si pendiri, jadi kita bisa
meneliti mungkin dari pendekatan yang lebih enak dari kita kenal dulu subjek kita, mesti baru mungkin soalnya aplikasi penelitian seperti apa yang bisa didapatkan selaras dengan pendekatan yang sudah kita lakukan. Oke. Ini nanti ada bukunya, salah satu yang kita gunakan sebagai media pembelajaran hari ini yaitu buku Erik Prasetya, judulnya Women on the Street. Nah, kenapa kita membicarakan fotografi dokumenter? Kita lihat dulu konsepnya itu apa sih relasi antara penelitian etno dan fotografi dokumenter. Fotografi dokumenter dalam penelitian etno itu memiliki nilai sebagai alat perekaman dan juga sebagai representasi budaya. Bagaimana kemudian memotret yang ilmiah dan informatif. Kalian semua udah ngambil fotografi dokumenter? Oke, berarti konsep-konsep dasar sudah ahli lah ya. Nah, kita kemudian lihat buku Women on Street ini, silakan. Jadi kita akan memberi sebuah contoh studi kasus tentang bagaimana pendekatan street fotografi itu bisa bekerja untuk meneliti sebuah fenomena kebudayaan dari peradaban tertentu. Nah, buku Women on Street ini diterbitkan oleh fotografernya Erik Prasetya. Jadi Erik Prasetya itu seorang fotografer dari Jakarta yang memang dia itu secara konsisten dan berkomitmen mendokumentasikan kehidupan urban di Jakarta. Jadi dia itu punya buku yang pertama itu judulnya Estetika Banal, Jakarta Estetika Banal. Nah, ini buku berikutnya Women on Street. Dia sebenarnya ada buku satu lagi yang catatan reformasinya dia. Nah, ini kita khusus melihat Women on Street karena di sini kita bisa melihat foto street itu bisa kita gunakan untuk melihat kebudayaan atau kehidupan dari masyarakat urban. Jadi tidak hanya bermain teknis dan visual, tapi di sini street fotografi bisa memberikan dasar. Subjek utamanya dalam buku ini menggarisbawahi tentang kehidupan perempuan. Nah, pendapat dari fotografernya, keberadaban sebuah kota bisa dilihat dari kebebasan perempuan-perempuannya berlaku dan bagaimana mereka diperlakukan di ruang-ruang publiknya. Nah, gagasan utama itu kemudian dielaborasikan, dipecah menjadi tema-tema kecil di buku tersebut. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Erik itu kemudian menemukan bahwa tingkat keberadaban sebuah kota metropolitan itu tuh bisa kita lacak indikatornya itu dengan melihat bagaimana perempuan itu diperlakukan atau mendapat perlakuan di ruang publik. Jadi tidak hanya melalui tindakan, tapi bisa melalui tatapan. Jadi kan hal tersebut kemudian yang digali melalui buku Women on Street. Ini covernya. Nah, perlu kita ketahui. Jadi ada cara kerja yang refleksinya itu berjalan di akhir setelah kita sudah memotret. Kan ada yang berangkat dari konsep, ada yang berangkat dari refleksi untuk membentuk sebuah proyek atau body of work. Nah, yang terjadi pada Erik dan pendekatan street fotografi itu biasanya adalah kita sudah punya arsipnya, terus kita bisa kemudian dari arsip itu mencermati pola. Nah, ketika sudah ketemu polanya, kita bisa menarasikan suatu pernyataan. Nah, di akhirnya itu ini ada satu statement yang menarik ya. Erik memotret peristiwa sehari-hari kelas menengah yang dianggap banal. Kelas menengah adalah yang umumnya dianggap paling tidak menarik bagi foto jurnalisme dan foto salon. Justru karena kebanyakan juru dan penikmatnya berasal dari sana. Nah, Erik itu kenapa estetika banal itu memiliki kemudian posisi penting pada perbincangan masalah fotografi karena dia itu mulai mendorong orang itu tidak hanya memotret hal-hal yang dianggapnya itu berbeda, menarik dan eksotis di luar dirinya. Ini kembali lagi ke kolonial. Erik itu lebih tertarik memotret apa yang sama dengan dirinya, yaitu kelas menengah. Nah, dari situlah kemudian estetika banal lahir dan akhirnya arsip itu bisa seimbang, tidak hanya arsip tentang sesuatu yang dianggap eksotis, dianggap menarik, tapi bisa di kebudayaan kita sendiri. Nah, ini foto-fotonya beberapa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, dari foto-fotonya kita bisa melihat bahwa base, tatapan orang terhadap perempuan
itu bisa kita jadikan interpretasi ilmiah tadi. Jadi bawa asap. Iya benar. Nggak bawa asap ya. Iya. Nih dia juga garis bawah salah satunya itu ketika ada diskusi dia ngomong headset itu jadi penting. Headset itu jadi kayak mekanisme pertahanan diri gitu loh. Kalau di catcalling atau dia membutuhkan bank private, ya itu pakai headset itu kan kita esokan nggak? Kalau kamu pakai headset di transportasi publik itu orang mau ngajak ngobrol nggak segan. Jadi dari detail-detail ini tuh bisa muncul, oh kenapa sih terus dari misalnya kok pakai headset ya? Nih, ada yang beradaptasi tentang pekerjaannya itu sampai dia tuh membawa sepatu itu tidak hanya satu, jadi dia membawa sepatu itu ada yang tinggi untuk bekerja di kantornya dan ada yang lebih flat untuk berjalan atau ketika dia menaiki mobil transportasi tertentu. Nah ini tidak ada perempuannya di sini, perempuannya cuma ada di sini. Nah di sini kita bisa lihat nih, walaupun nggak ada perempuan, tapi foto ini bisa jadi menjadi pembicaraan bahwa perempuan itu selalu diobjekkan ya, bahkan di ruang publik loh. Jadi kalau ini kan bisa mengukur tingkat keberagaman sebuah kota itu seperti apa dan sampai di mana kita bisa kemudian menghargai sesuatu yang lain dari diri kita. Dan kalau laki-laki itu sesuatu yang lain ya, gender yang di sebelahnya. Oke, itu tentang street fotografi dan Erik Prasetya. Jadi tadi kita sudah ngobrol singkat tentang fotografi dokumenter, pentingnya apa sebagai dokumen ilmiah, lalu mungkin ada interpretasi ilmiah. Kita lihat melalui studi kasusnya dari Erik Prasetya dan Women on the Street, kita bisa melihat bagaimana wanita perempuan itu diperlihatkan atau diperlakukan di sebuah ruang peradaban, di ruang publik. Dan dari situ kemudian kita coba melihat materi berikutnya. Materinya saya singkat. Saya belum sempat untuk adalah sebuah excerpt rangkuman dari buku berjudul Visual Methods in the Field Photography for the Social Science. Oke, jadi kalau nanti teman-teman saya mungkin akan share PDF-nya ini di Google Classroom. Ini sebagian aja yang ada di dalamnya itu yang saya rasa penting. Tapi ini buku yang sangat berguna bermanfaat karena dia itu ngasih secara praktis itu apa sih yang bisa kita lakukan ketika memotret fotografi untuk penelitian sosial. Jadi nanti langsung praktisnya kayak misalkan, oh kalau untuk menampilkan ruang kita harus ini indikator yang perlu kita kejar. Nah, yang paling penting itu adalah dia harus menguasai tools dan prosesnya sampai pada tahapan dia itu secara instantaneously, artinya secara instinktif, secara intuitif itu, spontanitas itu dia bisa langsung memotret sesuatu fenomena itu jadi data peristiwa yang bermakna. Itu dari Weston. Nah, terus poin berikutnya, beberapa fotografer ini tahun 65 ya, beberapa fotografer itu alih-alih menguasai mediumnya, malah mediumnya yang menguasai fotografernya. Dia mencontohkan pada saat itu penyakitnya sama dengan apa yang terjadi saat ini, di mana fotografer itu lebih kencang ngobrolin tentang misalkan lensa merek terbaru, kamera merek terbaru. Nah, jadi nggak ada keseimbangan antara dia ingin menguasai itu daripada dia dikuasai itu. Ya. Struktur gramatika fotografi yang baik itu yang bagaimana sih supaya hasilnya itu bisa menampilkan bahasa visual yang terbaik. Nah, foto kita itu harus lebih bermanfaat daripada teks. Jadi kalau fotonya itu bisa dibandingkan oleh teks, itu berarti kita belum menemukan foto yang memang penting pada penelitian tersebut. Dan di bawah ini kemudian foto kita itu harus mengajak penonton untuk mempelajari apa yang kita foto. Nah, di situ kita lihat di kalimat pertama dan berikutnya bahwa ketika kita ingin memahami sosial group atau kelompok sosial tertentu, nah kita itu bisa memahaminya melalui ruang yang mereka hidupi. Fotograf
atau karya foto yang sifatnya deskriptif itu penting, karena dari hal tersebut kita bisa melihat keseluruhan aspek dokumentasinya dan bisa melihat secara detail. Nah, tapi ingat, kita harus bisa memotret lebih dari informasi yang sifatnya deskriptif tadi. Ada aspek emosional dan spiritual dari apa yang kita teliti. Nah, oke, kita akan melihat beberapa hal yang pernah saya lakukan terkait apabila kita mengimplementasikan penelitian etno atau gaya etnofotografi pada proyek-proyek fotografi yang kita lakukan. Nah, di sini Elizabeth Edwards itu menyatakan etnofotografi itu selalu diingat bahwa dia adalah lintasan dari ekspresi artistik dan dokumentasi etnografis. Jadi ada ekspresi artistik di situ. Kenapa? Karena tadi dibilang kalau fotonya itu deskriptif image aja yang tidak memancing orang untuk ingin tahu dan mencari lebih dalam lagi tentang apa yang dilihat, ya itu fotonya agak akan menjadi sebuah dokumen itu yang baik. Proyek saya yang memotret situasi Kliwonan di Pantai Parangkusumo. Nah, ini tadi kita bilang photographing objek. Jadi dalam penelitian etno kita harus mencari juga objek-objek yang sifatnya kultural, objek-objek yang sifatnya itu punya makna budaya. Jadi di Pantai Parangkusumo itu ada namanya cepuri. Cepuri itu seperti petilasan. Petilasannya itu dulu adalah tempat di mana Raja Yogyakarta yang pertama itu bertemu dengan penguasa Laut Selatan. Saja kita memotret hanya aktivitas di dalam dan situsnya, tapi kurang untuk bisa menampilkan aspek spiritualnya. Terus keputusan apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang saya lakukan seperti biasa. Nah, Lengger Lanang itu adalah sebuah kebudayaan tari di Banyumas, di mana di Lengger Lanang itu laki-laki itu kemudian berpakaian wanita pada saat melakukan tariannya. Nah, di situ kemudian saya ingin menggarisbawahi proses transformasi yang terjadi dari si Lengger Lanang tersebut. Kemudian saya mencari siasat nih, bagaimana secara fotografi, secara penelitian fotografi, saya bisa menampilkan apa yang narasi yang ingin saya sampaikan konsep tentang Lengger Lanang, yaitu adanya transformasi dari si laki-laki menjadi perempuan pada saat dia melintaskan tariannya. Dan kenapa transformasi itu bisa terjadi? Itu karena adanya beberapa sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaan yang terjadi di Banyumas itu adalah mereka mengenal sebuah istilah entitas yang dinamakan indang. Nah, indang itu adalah roh-roh atau spirit-spirit yang memang memilih orang atau penari. Nah, kemudian dengan adanya indang itu maka mereka akhirnya bisa menarik lengger itu. Nah, untuk mendapatkan indang itu prosesnya melalui ritual-ritual yang sangat kompleks dan panjang. Nah, kemudian saya itu dari apa yang saya lakukan melalui Lengger Lanang ini tuh pertanyaan utamanya adalah bagaimana kemudian Lengger Lanang itu bisa menjadi salah satu mekanisme yang secara sosial itu bisa memfasilitasi ruang bagi beberapa pelakunya yang memang memiliki kecenderungan pada gender ketiga. Nah, tapi Banyumas sendiri sosialnya itu begitu kuat, ada banyak orang-orang yang sangat konservatif dan radikal, sehingga di sini tuh Lengger memiliki tegangan yang tinggi saat ini karena kemudian dia harus berkompromi dengan sosial, tapi dia juga punya nilai ideologi prinsipnya. Nah, ini video saat karya saya ini dipamerkan. Jadi pameran itu berupa proyeksi dalam sebuah ruang. Nah, kita ingin lagi dari kita boleh memotret uang, memotret objek-objek inventaris kebudayaan. Lalu dari foto-foto itu kemudian karya fotografi itu bisa menjadi data ilmiah, penelitian. Jadi kalau mau ada yang ditanyakan bisa mendiskusikan apapun yang kalian ingin ketahui. Ambil lihatnya dan dibantuin itu juga. Ya, silakan. Mas tolong bantuin kami. Gimana? Kalau ini kan sebetulnya
penelitian juga ya, tapi basisnya lebih ke penelitiannya. Nah, ketika kita melakukan penelitian kan kita datang ke daerah orang yang istilahnya kita kan sebagai outsider. Gimana sih cara engaging dengan teman-teman di daerah itu dengan kita gitu? Karena ketika kita menjadi seorang outsider, point of view-nya kan bakal berbeda ya. Misalkan kayak ketika bukan bagian dari ini yang mereka lihat itu baru dari A sampai C gitu. Ketika kita udah di dalam misalnya ternyata ada grup sampai Z sampai D dan sebagainya gitu. Gimana sih bisa sampai ke titik poin di mana mereka pun udah enjoy gitu dengan keberadaan kita dan menganggap kita tuh bagian dari mereka teman dan sebagainya. Oke. Nah, itu pertanyaan yang bagus tuh. Jadi ini poin yang menarik. Jadi kita harus bisa, yang pertama itu adalah dalam mindset kita itu membedakan kita itu diizinkan dan kita itu diterima. Diizinkan dan bisa aja kita diizinkan untuk dia akan cerita tentang kehidupannya. Tapi kalau kita pun diterima, semua itu tidak akan terbuka. Hal yang sebelumnya tidak apa itu tidak akan terbuka. Nah, supaya sampai kita harus diterima, itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Kayak misalkan mereka itu memang karena sangat ingin berpartisipasi observasi, jadi dia sangat mempelajari budaya itu, dia sampai ya kalau dia meneliti petani ya itu bertani gitu ikut menjadi bagian dari budaya itu salah satu caranya. Nah terus mungkin tidak ada yang secara praktis bisa membantu pada pertanyaan itu supaya kita bisa diterima, tapi secara prinsip atau secara filosofis itu kita sudah menyampaikan teman di lalu tentang kolonialisme. Jadi jangan sampai ketika kita mendatangi sebuah kebudayaan asing di luar diri kita yang kita anggap menarik, itu intensi kita itu adalah intensi untuk menguasai, untuk menampilkan mereka sesuai dengan apa bayangan kita. Enggak, jadi kita langsung ke sana itu datangnya itu karena kita itu ingin belajar, ingin memahami, dan kita berusaha supaya bisa diterima, tidak hanya diizinkan. Nah, kalau setelah diterima, baru kita bisa mendapatkan foto-foto yang kalau dalam tanda kutip itu tidak eksklusif, karena kemudian ditujukan ke yang lain. Kejadian-kejadian itu. Penelitian kebudayaan itu memang butuh jam kerja yang tinggi ya. Jadi kayak waktu kita untuk memotret dan waktu bersama mereka itu harus sama. Bahkan mungkin kita datang ke sana itu langsung motret. Ya kita cuma datang ngobrol, misalkan apa mereka makan atau mereka masak atau apa kita bantu. Ya supaya kita itu bisa kemudian diterima dan mereka paham bahwa maksud kita itu nggak hanya ingin melakukan sesuatu yang tadi menguasai tadi, tapi kita itu pengen menyuarakan bahwa apa yang kamu itu sebenarnya punya tapi nggak benar. Itu mungkin secara singkat ya, kita mungkin bisa menambahkan. Oke, ada yang bertanya lagi? Silakan. Boleh dong. Ini sih pertanyaan selanjutnya tuh sebenarnya mau tahu tentang. Jadi saya juga kalau orang kalau makan itu sebenarnya sangat konseptual mas. Maksudnya jarang banget melakukan penelitian, maksudnya foto-foto dokumenter itu saya jarang banget. Tapi pernah pada saat itu tuh waktu SMA saya pernah mau coba untuk mengangkat satu pasar yang di sekolah yang mau digusur gitu. Jadi emang detik-detik sebelum penggusuran itulah gitu. Jadi di situ tuh awalnya ya udah karena saya kan udah tahu ya maksudnya gimana sih cara ngobrol yang tidak benar, cara mengengage dengan orang lain dan sebagainya. Jadi saya datang terus udah beli sayur gitu. Terus itu berjalan selama seminggu terus saya merasa kayak kok gak ada kemajuan ya. Saya mulai kemana-mana gitu. Nah, terus ternyata juga ada teman saya yang cukup lebih tua juga, dia tuh TA-nya di ITB itu ngambil tentang motoin seksual itu cuman laki mas. Awalnya itu, nah menariknya tuh laki-lakinya ini tuh preman juga, jadi preman terus tapi malunya tuh mereka bekerjanya demikian gitu. Nah awalnya tuh dia tidak diterima dan itu tuh udah diterima itu hampir sebulan gitu. Terus akhirnya 2 bulan kemudian, 2 bulan, 3 bulan dia masih mencoba untuk masuk ke sana, akhirnya diterima gitu. Terus pada akhirnya tuh benar-benar ketemu kayak orang yang mau megang kayak, oh udah kamu kalau memang di OBL apa bilang aja kamu temennya tante gitu kayak gitu. Nah dari project ini kemudian kembali lagi ke projectnya Mas Azilan yang Jakarta gitu. Gimana sih proses-proses kreatif di baliknya itu, karena kan device itu kalau nggak salah ada yang The Black Queen of Java itu kan di London juga 2017 gitu. Terus dan POV-nya mereka tuh ada sebelum nari yang emang harus ritual kayak mandi dan lain sebagainya gitu. Nah dari Mas sendiri tuh yang pertama tuh gimana sih sampai mereka tuh percaya banget gitu, sampai mereka akhirnya kayak di belakang panggung mereka lagi dengar mas udah boleh kemana-mana lah gitu. Terus
setelah itu gimana cara Mas menentukan apa yang boleh ditampilkan dan tidak gitu, maksudnya sejauh mana sih apa ya, mungkin dan sejauh mana itu Mas menentukannya dari mana, misalkan dari norma atau mungkin dari mereka kayak oh kayaknya yang ini jangan gitu gimana? Iya, oke, terima kasih pertanyaan dari sharingnya. Itu menarik ya. Dia pakainya preman. Iya, dia tuh preman pasar itu. Oh, dia preman pasar itu. Malam itu. Maco gitu ya? Nah malam itu saya keluar gitu. Jadi teman saya itu tuh pas waktu itu dia kayak waktu datang disangkanya salah satu pelanggan. Jadi masih baik lah gitu kan. Tante-tantenya masih pada baik gitu. Terus ngobrol, akhirnya tuh udah mulai kamera. Nah itu tuh udah triggernya mereka gitu bahwa takutnya oh ini mungkin dari wartawan atau jurnalis dan lain sebagainya gitu. Terus nggak dibolehin tuh. Nah akhirnya dia selama 3 bulan itu nggak bawa kamera sama sekali Mas. Jadi cuma kayak ngobrol apa terus ngopi bareng lah, beliin rokok lah gitu lah, mungkin kayak pendekatannya gitu. Nah Mas juga waktu awal tuh apa melalui waktu yang panjang tanpa kamera gitu? iya. Kalau saya dari sharing yang saya tentang Linderlangan itu kan saya mengerjakan mungkin dalam durasi 6 bulan ya. 4 bulannya saya nggak bisa waktu untuk mendekati mereka. Jadi kayak ke rumahnya sering ngobrol, misalnya mereka ada latihan, saya juga ikut hadir di situ, nonton gitu. Waktu yang panjang untuk melakukan pendekatan di awal itu memang pentingnya supaya tadi kita bisa terima. Dan setiap fenomena dia pasti punya caranya sendiri untuk bisa menangani. Nah yang tadi itu yang kamu contohkan itu agak susah gitu. Jadi kalau penjelasan masih agak relatif mudah ya sebenarnya. Kalau kita bisa menyampaikan apa yang kita ingin lakukan itu, saya pasti mereka berjalan ke keberatan. Cuma kalau misalnya ya tadi itu niat kita baik pun pasti juga menimbulkan itu karena di awal kan kita bilang ada komunitas-komunitas yang sifatnya rentan. Komunitas rentan itu riskan dan di awal kita sangat hati-hati lah kalau bersama dengan komunitas itu. Karena belum tentu kita juga bisa melakukan representasi yang baik. Itu permasalahan utama. Nah, yang terjadi ke saya ketika saya menampilkan Linderlangan itu memang saya sudah punya pilihan nih. Ini hanya adegan ini nih yang saya tampilkan bagian ini. Nah, kemudian itu saya tunjukkan ke mereka. At least ke Mas Toranya dan Mas Prianto, Mas ini yang mau saya tampilkan itu loh. Terus teks saya ini gimana? Ada yang keberatan dan lain-lain. Kalau ada yang keberatan, mari kita sensor bersama supaya yang ditampilkan itu adalah apa yang memang ingin mereka tampilkan, apa yang ingin mereka perlihatkan, apa yang mereka itu ingin dibaca seperti apa. Walaupun kemudian kita jangan menemukan sisi lain, tapi sisi lain itu adalah sisi lain yang aman bagi mereka untuk menyampaikannya. Jadi saya ya itu kayak gitu ada proses konfirmasinya. Nggak bisa kita cuma kemudian harus mudah pulang terus pameran dan suka hati di buku dan lain-lain. Tapi mereka yang ini yang ditampilin, caranya ini mengobjekkan objektifikasi pada hal di luar diri kita itu harus kita mulai ini setelah. Ya, jadi begitu cerita kita pagi ini. Materi hari ini kita melihat sekilas ya tentang bagaimana fotografi itu bekerja pada penelitian sosial. Nah, nanti saya akan berikan di Classroom PDF-nya tadi visual method for social science. Di situ itu nanti ada satu bab khusus yang membahas tentang field presence. Field presence, kehadiran kita di lapangan. Tuh. Jadi saya berikan silahkan dipelajari, lalu teman-teman seperti minggu lalu cari idenya yang mau diberikan apa itu. Terus presensinya silahkan ditandatangani. Pertemuan hari ini sudah cukup. Materi hari ini tentang tadi kita melihat posisi fotografi pada penelitian sosial. Minggu depan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Mungkin kalau bisa kita sudah membicarakan ide dari penelitian yang ingin kalian lakukan. Oke, gitu aja.